Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 03 PT1. Kali ini kami akan menjelaskan algoritma penjadwalan prosesor. Baiklah, yang pertama akan kami bahas adalah round robin yang akan dijelaskan oleh Marshall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Marshall Koko Anan dengan NIM 80 2019 0138. Saya dari kelas 01 PT3 dari kelompok 7. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan penjadwalan prosesor round robin. Round robin adalah metode pada penjadwalan proses yang membagi semua proses dengan porsi waktu yang sama. Proses di mana waktu prosesnya lebih pendek akan selesai lebih dahulu daripada proses yang waktu prosesnya lebih lama. Metode ini membagi proses dengan kuantum yang sama pada setiap proses. Langkah pertama adalah jumlahkan seluruh lama proses atau boost time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Setelah didapatkan jumlahnya, buat kolom sesuai dengan jumlah lama proses. T1 akan berjalan sebanyak 2 ms saja karena menggunakan kuantum 2. T1 memiliki sisa proses 3. P2 akan berjalan sebanyak 2 ms juga karena menggunakan kuantum 2. P2 memiliki sisa 1. P3 akan berjalan sebanyak 2 ms juga karena menggunakan kuantum 2. P3 memiliki sisa 2. Akan berjalan sebanyak 1 ms juga karena burst time hanya 1 ms, tidak melebihi kuantum yang ditetapkan. P4 tidak memiliki sisa proses. Maka ST sama dengan 6 dan FT sama dengan 7. RT sama dengan FT dikurang AT. RT sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4. P5 akan berjalan sebanyak 2 ms juga karena menggunakan kuantum 2. P5 memiliki sisa 4. P6 akan berjalan sebanyak 2 ms juga karena menggunakan kuantum 2. P6 memiliki sisa 4. P7 akan berjalan sebanyak 2 ms juga karena burst time hanya 2 ms, tidak melebihi kuantum yang ditetapkan, jadi P7 tidak memiliki sisa proses. Maka ST sama dengan 11 dan FT sama dengan 13. RT 18. RT sama dengan 13 dikurang 5 sama dengan 8. P1 masih memiliki sisa proses 3 ms, maka eksekusi sesuai dengan kuantumnya sebanyak 2. P1 masih memiliki sisa proses 1. P2 memiliki sisa proses 1, maka ketika dieksekusi tidak ada lagi sisa proses di P2. Maka ST2 dan FT16, RT sama dengan 16 dikurang 1 sama dengan 15. P3 memiliki sisa proses 2, maka ketika dieksekusi tidak ada lagi sisa proses di P3. Maka ST4 dan FT18, RT sama dengan 18 dikurang 4 sama dengan 14. P5 akan berjalan sebanyak 2 ms juga karena menggunakan kuantum 2. P5 sisa 2 proses. P6 akan berjalan sebanyak 2 ms juga karena menggunakan kuantum 2. P6 sisa 2 proses. P1 akan berjalan sebanyak 1 ms. P1 berjalan 1 ms dan proses P1 selesai.
maka ST sama dengan 0 dan FT sama dengan 23. RT sama dengan 23 dikurang 0 sama dengan 23. P5 akan berjalan sebanyak 2 ms juga karena menggunakan kuantum 2, maka proses P5 selesai. Maka ST7 dan FT25. RT sama dengan 25 dikurang 2 sama dengan 23. P6 akan berjalan sebanyak 2 ms juga karena menggunakan kuantum 2, maka proses P6 selesai. Maka ST sama dengan 9 dan FT sama dengan 27. RT sama dengan 27 dikurang 1 sama dengan 26. TI sama dengan RT sama dengan 23 ditambah 15 ditambah 14 ditambah 4 ditambah 23 ditambah 26 ditambah 8. Maka hasil dari semuanya adalah 113. Terus TR sama dengan RT dibagi N proses sama dengan 113 dibagi 7. Maka hasil dari jumlah tersebut adalah 16,14. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arturo Braini Cahyo, NIM 80202000188. Saya berasal dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan penjadwalan prosesor FCFS atau First Come First Serve. First come first serve adalah metode penjadwalan produksi dengan menyelesaikan tugas yang datang lebih dahulu. Metode FCFS ini sebenarnya sesuai digunakan untuk pada waktu kerja yang mempunyai competing orders yang sama. FCFS sesuai untuk flow proses karena memiliki work remaining times yang serupa. Di sini kita lihat proses yang akan kita jalankan menggunakan FCFS. Yang pertama adalah kita jumlahkan dulu seluruh lama proses atau BT untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Setelah didapatkan jumlahnya, buat kolom sesuai dengan jumlah lama proses. Selanjutnya proses berjalan dari ST terkecil, yaitu P1. P1 akan dimulai dari 0 dan akan berhenti di 5. Maka P1-nya adalah ST sama 0 dan FT-nya adalah 5. RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi RT sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya P2. P2 berjalan dari 5 dan berhenti di 8. Maka ST-nya adalah 5 dan FT-nya adalah 8. RT-nya adalah 8 dikurang 1 sama dengan 7. Selanjutnya P6. P6 berjalan dari 8 dan berhenti di 14. Maka ST-nya adalah 8 dan FT-nya adalah 14. RT-nya adalah 14 dikurang 1 sama dengan 13. Selanjutnya P5. P5 berjalan dari 14 dan berhenti di 20. Maka ST-nya sama dengan 14 dan FT-nya sama dengan 20. RT-nya adalah 20 dikurang 2 sama dengan 18. Selanjutnya P4. P4 berjalan dari 20 dan berhenti di 21. Maka ST-nya sama dengan 20 dan FT-nya sama dengan 21. RT-nya adalah 21 dikurang 3 sama dengan 18. Selanjutnya P3. P3 berjalan dari 21 dan berhenti di 25. Maka ST-nya adalah 21 dan FT-nya adalah 25. RT-nya adalah 25 dikurang 4 sama dengan 21. Selanjutnya adalah P7. P7 berjalan dari 25 dan berhenti di 27. Maka ST-nya adalah 25 dan FT-nya adalah 27. RT-nya adalah sama dengan RT-nya adalah 27 dikurang 5 sama dengan 22. Selanjutnya kita akan mencari TI. TI rumusnya untuk mencari TI kita jumlahkan dulu semua RT yang telah didapat.
5 ditambah 7 ditambah 21 ditambah 21 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 13 ditambah 22 sama dengan 104. Lalu kita mencari TR-nya atau turnaround time. Rumusnya adalah RT dibagi N proses sama dengan 104 dibagi 7 dan hasilnya adalah 14,9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jose Givari dengan NIM 8020190112. Kali ini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan CPU PSJF atau Preemptive Shortest Job First. PSJF disebut juga sebagai Shortest Remaining Time First. PSJF merupakan penjadwalan dengan prioritas dan dengan preempsi. Prioritas didasarkan kepada pendeknya sisa proses, maka makin pendek sisa proses makin tinggi prioritasnya. Selanjutnya dengan ketentuan ini, ketika tiba proses terpendek di bagian belakang antrian tidak saja berpindah ke bagian depan antrian, melainkan juga melalui preempsi mengeluarkan proses yang pada saat itu berada di dalam proses jika ada. Pertama-tama, jumlahkan seluruh lama proses untuk mengetahui lama keseluruhan. Setelah didapatkan jumlahnya, buat kolom sesuai dengan jumlah lama proses tersebut. Selanjutnya P1 akan di proses pertama karena memiliki RT terkecil. Ketika proses P1 berjalan dan datang proses di 1 ms, maka dilakukanlah perbandingan sisa proses BT. BT terkecil akan dijalankan terlebih dahulu, maka dibandingkan sisa proses P1 lebih besar dari proses P2. Yang dijalankan berikutnya adalah proses P2. Setelah berjalan 3 ms, maka proses P2 selesai. Kemudian didapatkan ST-nya 1 dan FT-nya 4. RT untuk mencari RT ini caranya FT dikurang AT, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Bandingkan lagi sisa proses. P4 memiliki sisa proses lebih kecil, maka proses P4 akan dieksekusi sebanyak 1 ms. Kemudian didapatkan ST-nya sama dengan 4 dan FT-nya 5. RT-nya yaitu 2. Selanjutnya, bandingkan lagi sisa proses. P7 memiliki sisa proses lebih kecil, maka P7 akan dieksekusi sebanyak 2 ms. Kemudian didapatkan ST-nya 5 dan FT-nya 7. RT-nya yaitu 2. Bandingkan lagi sisa proses. P1 memiliki sisa proses lebih kecil, maka proses P1 akan dieksekusi sebanyak 4 ms. Kemudian didapatkan ST-nya 0 dan FT-nya 11. Langsung saja kita cari RT-nya yaitu 11. Bandingkan lagi sisa proses. Di sini P3 memiliki proses lebih kecil, maka proses P3 akan dieksekusi sebanyak 4 ms. Kemudian didapatkan ST-nya 11 dan FT-nya 15. Selanjutnya RT-nya yaitu 15 dikurang 4 sama dengan 11. Selanjutnya, bandingkan lagi sisa proses. P5 memiliki sisa proses lebih kecil, maka proses P5 akan dieksekusi sebanyak 6 ms. Kemudian didapatkan ST-nya 15 dan FT-nya 21. Langsung saja mencari RT-nya. 21 dikurang 2 yaitu 19. Tinggal tersisa proses P6, maka proses P6 akan dieksekusi sebanyak 6 ms. Kemudian didapatkan ST-nya 21 dan FT-nya 27. RT-nya yaitu 26. Oke, setelah kita cari semuanya, kita cari TI dengan cara jumlahkan seluruh RT, yaitu 11 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 2 ditambah 19 tambah 26 ditambah 2 sama dengan 74. Selanjutnya kita mencari TR-nya. Untuk mencari TR yaitu
Jumlah seluruh RT dibagi total proses, yaitu 74 dibagi 7 sama dengan 10,6. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Omar Faruk dengan NIM 8020200276. Di sini saya akan menjelaskan penjadwalan NPSJF atau Non-Preemptive Shortest Job First. Penjadwalan yang memprioritaskan apabila suatu proses sedang berjalan, maka proses itu akan berjalan sampai habis, meskipun berstang proses lain lebih kecil. Langkah pertama, kita jumlahkan seluruh nomor proses. Kemudian kita buat kolom sesuai dengan jumlah total lama proses, yaitu 27. Kemudian kita menjalankan proses yang memiliki arti terkecil, yaitu P1. P1 dimulai dari 0, kemudian kita jalankan dan akan berakhir di 5. Maka ST didapatkan 0 dan FT 5. Untuk RT, lama tanggap, kita dapatkan saat rampung dikurang AT, saat rampung dikurang saat tiba, 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya kita jalankan proses yang memiliki lama proses terkecil, yaitu proses P4. Kita jalankan dari 5, kita jalankan sebanyak 1 menjadi 6. ST 5, FT 6. Dan RT 6 dikurang 3 sama dengan 3. Selanjutnya kita jalankan P7. Kita jalankan sebanyak 2 dimulai dari 6, ST-nya 6, FT-nya 5. RT 8 dikurang 5 sama dengan 3. Selanjutnya kita jalankan P3 yang memiliki BT terkecil. Kita mulai dari 11, kita jalankan sebanyak 4 menjadi 15, ST-nya 11, FT 15. Untuk RT 15 dikurang 4 sama dengan 11. Selanjutnya kita jalankan proses yang memiliki lama proses terkecil, dikarenakan proses P5 dan P6 memiliki lama proses yang sama, maka kita perhatikan saat tiba atau arrival time. Dikarenakan P6 memiliki arrival time terkecil, maka kita jalankan P6 terlebih dahulu. Dimulai dari 15 dan jalankan 6 menjadi 21. ST 15, FT 21. 21 dikurang 1 sama dengan 20, RT sama dengan 20. Selanjutnya yang terakhir P5 dimulai dari 21 dijalankan sebanyak 6 menjadi 27, ST-nya 21, FT 27. RT 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya kita mencari proses time, yaitu jumlah keseluruhan waktu lama tanggap. Kita jumlahkan 5 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 3 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 3. Maka totalnya adalah 77. Kemudian kita mencari rata-rata waktu menunggu, yaitu jumlah keseluruhan dibagi dengan banyaknya proses, yaitu jumlah keseluruhan sama dengan 77 dan banyaknya proses sama dengan 7. 77 dibagi 7 sama dengan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marsha Furqon dengan NIM 80202199 dari kelas 0142. Di sini saya akan mempresentasikan tentang
HPRN. Apa itu HPRN? HPRN adalah penjadwalan dengan prioritas tetapi tanpa preempsi. Pada teknik HPRN atau kepanjangannya High Case Penalty Ratio Next, semakin tinggi rasio penalti suatu proses, semakin tinggi prioritasnya. Nah, rumus HPRN, waktu sia-sia, finish time, arrival time, rasio penalti sama dengan S tambah burst time atau burst time. Untuk proses pertama yaitu P1, langsung saja isi ST0, FT5 dan RT5 karena di proses P1 belum bisa mencari rasio penaltinya. Maka didapatkan RP terbesar pada proses P4 yaitu dengan RP3, jadi proses P4 langsung dieksekusi. Proses P4 akan berjalan sebanyak 1 ms, maka mendapatkan ST5, FT6 dan RT3. Selanjutnya mencari kembali RP terbesar akan tetapi dengan FT yang berbeda yaitu 6. Maka didapatkan RP terbesar pada proses P2 yaitu dengan RP 2,7. Jadi proses P2 langsung dieksekusi. Proses P2 akan berjalan sebanyak 3 ms, maka mendapatkan ST6, FT9 dan RT8. Selanjutnya mencari kembali RP terbesar akan tetapi FT yang berbeda yaitu 9. Maka didapatkan RP terbesar pada proses P7 yaitu dengan RP3. Jadi proses P7 langsung eksekusi. Proses P7 akan berjalan sebanyak 2 ms. Maka mendapatkan ST9, FT11 dan RT6. Selanjutnya mencari kembali RP terbesar akan tetapi dengan FT yang berbeda yaitu 11. Maka didapatkan RP terbesar adalah P3 yaitu dengan RP 2,8. Jadi proses P3 langsung dieksekusi. Proses P3 akan berjalan sebanyak 4 ms. Maka mendapatkan ST11, FT15 dan RT11. Selanjutnya mencari kembali RP terbesar akan tetapi dengan FT yang berbeda lagi yaitu 15. Maka didapatkan RP terbesar pada proses P6 yaitu RP 3,3 ya. Jadi proses P6 langsung dieksekusi. Proses P6 akan berjalan sebanyak 6 ms. Maka mendapatkan ST15, FT21 dan RT20. Proses P5 akan langsung berjalan sebanyak 6 ms karena tidak ada proses yang sedang mengantri, maka mendapatkan ST21, FT27 dan RT25. Oke, sekian, terima kasih. Itu saja penjelasan kelima algoritma penjadwalan prosesor dari kelompok 7. Selanjutnya, kesimpulannya adalah di antara kelima algoritma penjadwalan prosesor, PSJF memiliki waktu tercepat. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebih, saya ucapkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.